Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran fisika. Kali ini kita akan membahas materi inti atom. Saat ini perkembangan teknologi nuklir sangat pesat. Isotop radioaktivitas sangat banyak digunakan dalam berbagai keperluan, baik di bidang industri, pertanian, kelautan maupun kedokteran. Jika kalian perhatikan, di sini kami ilustrasikan ada satu aktivitas dalam bidang kedokteran yang menggunakan radioterapi. Dalam aktivitas tersebut digunakan radiasi yang dosisnya diatur secara hati-hati untuk membunuh sel-sel kanker, yaitu sel-sel hidup yang tumbuh secara tidak teratur dalam tubuh manusia. Berikut adalah KI dan KD pada materi ini. Kita berada di KI 3, KI 4, sedangkan KD-nya adalah 3.10, yaitu menganalisis karakteristik inti atom, radioaktivitas, pemanfaatan, dampak, dan proteksinya dalam kehidupan sehari-hari. Indikator dalam mengikuti proses pembelajaran kali ini adalah diharapkan kalian bisa menganalisis karakteristik inti atom, menganalisis massa penyusun inti atom dan massa inti atom, menganalisis energi ikat inti, menganalisis inti stabil dan tidak stabil, menganalisis peluruhan inti atom, menghitung partikel sisa setelah peluruhan, menganalisis penggabungan inti atom, menjelaskan tentang reaktor nuklir, mengeksplorasi tentang macam-macam reaktor nuklir, menjelaskan manfaat radioisotop dalam berbagai bidang kehidupan, menjelaskan dampak sinar radiasi, dan yang terakhir adalah menjelaskan cara proteksi sinar radiasi bagi kehidupan. Berikut adalah peta konsep untuk materi inti atom. Nanti akan terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada energi ikat inti, kemudian ada radioaktivitas. Di dalamnya kita akan pelajari mengenai radiasi radioaktif, kemudian juga ada aktivitas inti dan ada reaksi inti, yang nanti implikasinya pada penerapannya adalah kita akan belajar mengenai reaktor nuklir dan manfaat radioisotop. Berikut adalah part 1. Bagian pertama dalam materi ini yaitu tentang inti atom. Silahkan kalian cermati. Berikut ada model atom Rutherford. Tapi sebelumnya saya sarankan silahkan Anda berdoa dulu sebelum kita lanjutkan materi, agar selama kita mengikuti materi ini mudah-mudahan kita bisa menyerap ilmu dengan mudah. Jangan lupa juga untuk membaca literatur yang bisa kamu pelajari dari berbagai bidang, baik dari kimia, fisika ataupun yang lain, atau dari berbagai sumber, baik dari buku, dari koran, dari media massa ataupun dari yang lain. Berikut disajikan ada SPU, sistem periodik unsur. Mungkin kalian sudah mengenal ini ketika kalian mempelajari materi kimia. Oke, silahkan kalian amati. Kemudian di sana kamu akan menemukan yang disebut sebagai nomor atom, nomor massa, dan massa total inti. Berikut kami sajikan dua atom. Yang pertama adalah atom hidrogen dan atom karbon. Ini adalah dua atom yang sederhana. Kenapa? Di sini atom hidrogen, dari lambangnya di sana kamu lihat, boleh dilihat di SPU-nya, sistem periodik unsurnya. Ternyata hidrogen itu memiliki satu proton dan memiliki satu neutron dan memiliki satu elektron. Maka ini adalah atom yang paling sederhana. Berikutnya ada atom karbon. Di sana ternyata atom karbon itu memiliki ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 proton di sana. Oke. Kemudian di sini ada neutronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 neutron di dalam atom karbon.
Setelah kalian perhatikan, maka selanjutnya kita akan pelajari seperti apakah penyusun inti atom. Oke, saya ingatkan kembali, silahkan jangan pernah bosan untuk membaca berbagai literatur. Ketika kamu sudah membaca literatur, maka jawablah beberapa pertanyaan berikut. Apakah yang menyusun sebuah inti atom? Kalau kamu perhatikan di dalam ilustrasi gambar berikut, maka di sana sudah terlihat jelas bahwa atom di dalam inti itu tersusun oleh dua partikel. Apa itu? Yaitu partikel proton bermuatan positif dan partikel netron. Ini adalah partikel yang tidak bermuatan. Nah, proton dan netron ini selanjutnya kita sebut sebagai nukleon atau nuklida. Kemudian bagaimanakah lambang inti atom itu? Ternyata di dalam sebuah atom kita simbolkan inti atom biasanya dengan simbol X di sini, X, kemudian di sana ada simbol A dan ada simbol Z. Apa itu X, apa itu Z, dan apa itu A? X ini adalah nama inti atom. Z ini adalah nomor atom yang menyatakan jumlah proton dalam inti atom atau jumlah elektron yang mengelilingi inti. Sedangkan A itu adalah nomor massa atom, menyatakan jumlah proton dan netron yang terdapat pada inti atom. Berikut ada latihan soal yang bisa kamu gunakan untuk lebih memperdalam materi. Yang pertama adalah suatu atom X mempunyai 42 proton, kemudian 42 elektron dan 65 netron. Maka seperti apakah simbol atom ini? Oke, kita punya catatan di sana. Protonnya adalah 42, maka Z-nya adalah 42. Oke. Netronnya adalah 65. Maka A-nya berapa? A-nya kita peroleh dari jumlah proton ditambah dengan jumlah netron. 42 ditambah dengan 65. Hasilnya adalah 107. Maka simbol untuk atom ini adalah X dengan Z-nya 42 dan A-nya adalah 107. Oke, berikutnya adalah contoh soal yang kedua. Inti atom karbon C612 memiliki apa saja? Maka kita bisa ilustrasikan di sini bahwa yang dimiliki oleh atom karbon yaitu yang pertama Z-nya. Jumlah protonnya adalah 6. Kemudian nomor masanya atau A-nya adalah 12. Berapa banyaknya proton? Oke, kita lihat Z-nya. Ternyata jumlah protonnya adalah 6. Berapakah banyaknya elektron? Karena di sini adalah atom netral, maka jelas banyaknya elektron akan sama dengan banyaknya proton atau sama dengan 6. Banyaknya netron adalah A dikurangi Z. A-nya 12, Z-nya 6. Maka banyaknya netron adalah 6. Oke, sampai di sini kalian bisa memahami materi ini? Kalau bisa, kita lanjutkan berikutnya. Berikutnya kita akan membahas tentang massa inti atom. Ternyata setelah kamu membaca literatur lagi nih, ternyata di sana kamu lihat SPU lagi. Oke, sistem periodik unsur. Contoh nih, ada sebuah unsur. Silahkan, ada yang tahu apakah unsur ini? Oke, ternyata di bawahnya ada nih namanya, yaitu uranium. Oke. Ketika kamu melihat sebuah unsur uranium di sana ada angka apa saja? Di sini ada angka 92. Di sini ada angka 238,03, di sini ada 3456, kemudian di sini ada 2816, kemudian ada 1132, kemudian ada 1907. Oke. Berikutnya ada 5F3, 6D1, 7S2. Oke. Maka silahkan kamu pelajari apa saja yang terkandung di dalam lambang ini. Maka silahkan kamu jawab beberapa pertanyaan berikut. Yang pertama ada berapa jumlah massa protonnya? Berapa jumlah netronnya? Kemudian berapakah massa intinya? Berapakah jumlah proton ditambah dengan netron?
Mengapa massa inti atom tidak sama dengan massa partikel penyusunnya? Oke. Ternyata setelah kita lihat nih dari lambang, kita bisa lihat jumlah massa proton itu adalah 92 dikali 1,007825 SMA. Oke, dari mana ini? Ternyata kita punya data nih. Massa proton itu besarnya adalah sekian, 1,00782 SMA. Oke? Ya. Besarnya berarti berapakah massa proton dalam atom uranium? Oh, sekian, 92,719 SMA. Oke, masih ingat SMA? Halo, ini bukan sekolah menengah atas ya, ini adalah satuan massa atom. Jumlah massa neutron. Kita punya berapakah jumlah neutronnya? Dari manakah kita dapatkan jumlah neutron? Oh, ini dia. Kita punya 238 dikurangi dengan 92. Oke, hasilnya adalah 146 dikalikan dengan 1,008665. Dari mana? Kita punya data juga bahwa massa satu buah neutron adalah 1,008665 SMA. Maka totalnya berapakah massa neutron di dalam atom uranium? 147,265 SMA. Sehingga kita bisa tahu juga nih massa proton ditambah dengan massa neutronnya berapakah? Ya tinggal 92,719 ditambah dengan 147,265. Berapa hasilnya? Sekian lah, 239,984 SMA. Lalu kita juga punya nih data massa inti uranium ternyata berapa? Dari mana? Sekian ya. Dari data SPU tadi ternyata diperoleh massa inti uranium hanya 238,03 SMA. Padahal mestinya kalau di sana ada 92 proton dan ada 146 neutron, mestinya massa intinya adalah sekian. Ternyata yang terjadi hanya sekian. Oke, ada perbedaan di sana? Iya. Ternyata ada perbedaan. Kenapakah di sana berbeda? Karena massa penyusun inti atom itu diubah sebagai energi ikat inti. Wajarlah dua partikel, dua sesuatu yang berbeda disatukan dalam satu tempat, ya mestinya butuh energi untuk mengikat. Kalau tidak, ya alamiahnya mereka pasti ingin bebas. Oke, ya. Sampai di sini akan lebih paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan berikutnya. Sehingga kita sudah tahu bahwa ternyata ketika ada proton dan neutron di dalam inti atom, maka dia butuh satu energi untuk mengikat mereka tetap di dalam inti atom biar nggak lari gitu ya. Sama kayak kamu, bagaimana cara mengikat kamu biar tidak lari dari kelas? Nah, caranya dengan ada ulangan harian. Jadi kan kamu takut kalau ulangan hariannya nggak bisa, maka ikutlah materinya gitu ya. Oke, energi ikat inti. Nah, tadi kita punya nih, ternyata ada selisih massa inti atom dengan massa partikel penyusunnya. Tadi kita sudah hitung, tadi kita sudah coba, kita tadi sudah uji gitu ya. Ternyata besarnya jumlah massa partikel penyusunnya itu lebih besar dibandingkan dengan massa inti atom. Selisih itu kita sebut sebagai defek massa atau delta M. Oke. Sebelum kalian menjawab pertanyaan ini, kita ilustrasikan yang ini dulu. Nanti kalian pasti akan bisa menjawab ya. Yang namanya delta M atau defek massa itu ternyata diubah sama atom sebagai energi ikat inti. Karena apa? Ya tadi, kalau ada dua hal yang berbeda, ada dua partikel yang berbeda disatukan dalam satu tempat, berarti dia butuh energi untuk ngikat. Berasalnya dari mana? Dari sinilah, dari delta M. Maka berapa besarnya energi ikat inti? Ya, sama dengan delta M dikalikan C kuadrat. Ini dari mana? Rumusnya Einstein. Energi sebanding dengan massa dikalikan dengan C kuadrat. Oke,
Maka delta M itu sama dengan apa? Yaitu Z, jumlah proton, dikalikan MP, massa proton, ditambah dengan A min Z, atau jumlah neutron, dikalikan dengan massa neutron, dikurangi dengan massa inti. Ini disebut sebagai defek massa. Maka E atau energi ikat inti itu besarnya sama dengan delta M dikalikan dengan 931 mega elektron volt. Kenapa? Karena ternyata ada kesetaraan nih antara massa dengan energi. Satu satuan massa atom itu ternyata setara dengan besarnya energi, yaitu 931 mega elektron volt. Kita juga bisa menghitung berapakah energi ikat per nukleon, ya, per nukleonnya. Tadi yang disebut nukleon itu siapa sih? Ya, proton dan neutron, ya. Inti atom itu kan terdiri atas nukleon. Nah, berarti masing-masing nukleon itu juga memiliki energi ikat karena dia berada di dalam inti atom. Besarnya berapa? Ya tinggal energi ikat atau E0 per nukleon ini sama dengan E atau energi ikat inti dibagi dengan A-nya. A itu siapa sih? A adalah nomor massa atau jumlah proton ditambah dengan neutron. Berikut, silahkan kalian cermati grafik berikut ya. Di sana ada sebuah grafik hubungan antara energi ikat per nukleon dalam satuan mega elektron volt ya. Ini adalah mega elektron volt dengan nomor atom. Oke, ternyata diperoleh grafik yang seperti ini. Nah, jika kalian perhatikan dari gambar, maka terlihat bahwa untuk inti dengan nomor atom yang besar, energi ikatnya ternyata malah semakin kecil. Oke, nomor atom semakin besar, semakin ke kanan, maka grafiknya semakin turun. Oke, kita lanjutkan berikutnya dengan contoh soal. Berikut adalah contoh soal agar kalian lebih memahami materi tentang energi ikat inti dan defek massa ya. Massa proton dan neutron itu masing-masing sebesar 1,0078 SMA dan 1,0087 SMA. Oke. Jika proton dan neutron membentuk inti Li litium, Z-nya adalah 3, A-nya adalah 7. Ternyata massa inti litium itu adalah berapa? 7,018 SMA. Maka tentukan yang pertama adalah defek massa inti litium, yang kedua adalah energi ikat inti litium. Ya, kita dari mana mulainya? Yang pertama kita harus lihat dulu berapa jumlah protonnya. Ya, Z-nya adalah 3, maka jumlah protonnya 3. A-nya adalah 7, maka berapa jumlah neutron? 7 dikurangi 3, hasilnya adalah 4. Oke, kita punya jumlah proton 3, jumlah neutronnya 4. Maka total massa proton berapa? Ya, 3 dikali 1,0078, hasilnya adalah 3,0234 SMA. Berapakah massa total neutronnya di dalam inti litium? Ya, tinggal jumlah neutron 4 dikalikan dengan massa neutron 1,0087. Berapa? Ya, 4,0348 SMA. Sehingga berapakah jumlahnya? Totalnya adalah 7,0582. Massa intinya litium berapa? Oh, ternyata 7,018. Ya, maka berapakah defek massa? Tinggal kita selisihkan saja. Maka hasilnya adalah 0,0402 SMA. Ini adalah defek massanya. Atau kalau kamu pernah baca di literatur yang lain, barangkali disebut sebagai massa yang hilang. Walaupun itu bukan sebenarnya, ya, tidak ada massa yang hilang begitu saja. Ternyata hilangnya adalah kita ubah menjadi energi ikat inti. Maka berapa besarnya? Yaitu tinggal delta M dikali 931 mega elektron volt, yaitu 37,04262 mega elektron volt. Oke, untuk menambah lagi ya, biar kamu lebih memahami materi ini, kita coba contoh yang ketiga. Oke.
Berapakah energi ikat pernukleonnya? Nah, kita tadi juga sudah menghitung energi ikat intinya, maka energi ikat pernukleon tinggal dibagi dengan dengan A-nya. 37,105005 dibagi dengan 7, hasilnya adalah 5,3000715 mega elektron volt. Ya. Inilah yang disebut dengan gaya ikat inti. Ya, gaya inti itu berasal dari energi ikat yang dapat diilustrasikan sebagai dua buah bola yang dihubungkan dengan sebuah pegas. Oke, bagaimana jika kedua bola mendekat dan bagaimana jika kedua bola saling menjauh? Ya. Menyatu dan tidak bercerai-berai. Pada jarak yang sangat dekat, kedua bola akan saling menolak, tetapi pada jarak yang sangat jauh, kedua bola akan saling menarik. Hal ini yang akan membuat proton tidak menyatu dan tidak bercerai-berai. Artinya, seandainya ini adalah proton, ini adalah neutron, maka dia tidak pernah nggak pernah sampai bersentuhan. Ya, kalau bersentuhan bagaimana? Ya, terjadi tabrakan, gitu kan? Dan juga tidak pernah sampai terpisah, tidak pernah saling tercerai-berai. Nah, itulah gaya yang dihasilkan oleh energi ikat inti. Berikut adalah tentang stabilitas inti, ya. Silahkan kamu bisa diskusi, boleh dengan video call, boleh dengan yang lain, dengan teman-teman kamu, ya. Bagaimanakah syarat suatu inti dikatakan stabil, kemudian apakah yang akan terjadi jika suatu inti atom itu tidak stabil, oke? Demikian materi hari ini tentang inti atom. Ini adalah bagian pertama dari materi ini, jadi jangan khawatir, minggu depan akan saya sampaikan tentang bagian yang kedua, yaitu tentang radioaktivitas. Terima kasih atas perhatian kalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa kalian pahami, bisa kalian serap, sehingga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.